Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi kepada Ibu Sriyati selaku pengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marista Safrimawati dari kelas 10 PSPR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan hasil laporan observasi bertemakan peristiwa sosial dengan judul G30 SPKI. Baik, marilah kita simak penjelasan saya berikut ini. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia sering disingkat menjadi G30 SPKI dan mempunyai nama lain seperti Gestapu, yaitu Gerakan September 30, atau Gestok, yaitu Gerakan 1 Oktober, merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965, di mana 7 perwira tinggi militer Indonesia serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu upaya kudeta yang hampir sekaligus. PKI merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. PKI didirikan oleh Hans Knifflin pada tanggal 23 Mei tahun 1914 dan diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang sering disebut dengan DN Aidit. PKI akhirnya dibubarkan pada akhir tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang di tahun-tahun berikutnya. PKI pada awalnya merupakan sebuah partai politik yang unggul di Indonesia. Akan tetapi partai ini mempunyai ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Karena hal tersebut, terjadilah peristiwa G30 SPKI yang juga dilatar belakangi oleh adanya isu Dewan Jenderal. Pada bulan September tahun 1965 muncul isu adanya beberapa Dewan Jenderal yang mengungkap bahwa ada beberapa petinggi negara Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kinerja Soekarno dan berniat menghentikannya. Menanggapi isu tersebut, Soekarno disebut-sebut memerintahkan Cakrabirawa untuk membawa dan menangkap jenderal-jenderal tersebut agar diadili olehnya. Namun, yang tidak diduga-duga adalah dalam operasi penangkapan tersebut terjadi tindakan oknum yang termakan emosi sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan. 2. Isu dokumen Gilchrist. Nama dokumen Gilchrist diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia yang bernama Andrew Gilchrist. Dokumen ini beredar di waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Beberapa pihak menyebut bahwa dokumen ini telah dipalsukan oleh intelijen Ceko yang di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari Rusia, di mana dalam dokumen tersebut terdapat tulisan Our Local Army Friends, yang berarti teman tentara lokal kita, yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak asing. Ringkasnya, dokumen Gilchrist merupakan dokumen palsu yang berisi fitnah tentang perwira Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan bantuan pihak asing. Ketiga, isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini belum ada bukti yang kuat tentang peran aktif Soeharto dalam kasus penculikan tersebut. Namun, satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah ketika Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat bertemu dengan Kolonel Abdul Latif, yaitu salah seorang saksi peristiwa G30 SPKI di Rumah Sakit Angkatan Darat. Keempat, adanya keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang berisi buruh tani yang dipersenjatai. Sebelum melakukan aksi pembunuhan, PKI memulai aksinya dengan merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang kemudian dijadikan sebagai markas PKI. Lalu, pada tanggal 1 Oktober, 6 jenderal senior serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang dilakukan oleh para pengawal istana atau Cakrabirawa yang dianggap loyal terhadap PKI. Pergerakan itu dipimpin oleh Letkol Untung. 3 dari 6 orang jenderal yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, yaitu Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, dan M.T. Haryono.
sedangkan yang lainnya diculik dan disiksa di sebuah tempat yang bernama Lubang Buaya. Korban kudeta PKI diantaranya 1. Letjen TNI Ahmad Yani, 2. Maijen TNI Raden Suprapto, 3. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, 4. Maijen TNI Siswondo Parman, 5. Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Letu Pierre Andreas Tendean, 8. Ade Irma Suryani. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution merupakan salah seorang sasaran utama yang selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun sebaliknya, putrinya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean tewas dalam upaya pembunuhan tersebut. Jasad-jasad korban pembantaian PKI dimasukkan ke dalam lubang buaya yang berdiameter 75 cm dan berkedalaman 12 meter. Selain terjadi di Jakarta, pemberontakan PKI juga terjadi di Yogyakarta. Di Jogja, PKI menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Saat itu juga PKI berhasil merebut RRI dan menyiarkan pengumuman tentang peristiwa G30 SPKI. Banyak teori yang menyebutkan dalang dari peristiwa G30 SPKI tersebut. Di antaranya 1. Menurut artikel Clarence W. Hall, Soekarno dan PKI lah yang mendalangi peristiwa tersebut. Alasannya karena Soekarno tidak mau membubarkan partai politik itu. Kedua, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Salah melalui sebuah buku yang berjudul The Coup-Attempt of September Movement in Indonesia tahun 1968 menyebutkan bahwa PKI lah yang mendalangi kudeta itu sendiri. 3. Menurut Pacific Affairs, tulisan Peter Dale Scott, guru besar Universitas California Berkeley, menyebutkan bahwa CIA lah yang mendalangi peristiwa tersebut. Setiap tahunnya, 30 September diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI dan hari berikutnya 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Hingga kini juga setiap tahunnya untuk mengenang peristiwa tersebut, maka pemerintah memutarkan film dokumenter yang berdurasi kurang lebih 4,5 jam. Peristiwa G30 SPKI mengiring bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh terhadap serangan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, itulah tadi hasil dari observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.